lagi ya dengan Ustazah dalam pelajaran fisika. Supaya lebih semangat, masih ingat kan target lulusan kita? Yang ini ya. 9 target lulusan AIS. Akidah yang sahih, ibadah yang benar, akhlak mulia, sehat dan kuat raganya, bersemangat mencari ilmu, disiplin dan mandiri, bersemangat dan mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21, mampu dan terbiasa membaca Al-Quran dengan benar, serta berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Masih ingat nggak 3 core value kita, yaitu Rabbani, amanah, beragam. Semoga ingat ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Siap-siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga anak Ustazah hari ini semangat dalam belajarnya. Ustazah doakan semoga Allah membuka hati anak-anak Ustazah supaya anak-anak Ustazah lebih mudah dalam menerima ilmu pelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mempelajari bab ini diharapkan Ananda akan mampu menyebutkan macam-macam kegiatan pengukuran, memahami apa itu pengukuran, ketelitian dan ketidakpastian dalam pengukuran serta manfaatnya dalam kehidupan. Menjelaskan besaran pokok dan besaran turunan, mengkonversikan nilai satuan, menyebutkan jenis-jenis alat ukur beserta ketelitiannya, memahami aturan angka penting dan menerapkannya dalam kegiatan pengukuran besaran. Sebelum belajar, mari kita lihat dulu peta konsepnya ya. Jadi nanti Ananda akan belajar tentang pengukuran besaran, apa itu besaran, angka penting, besaran pokok dan besaran turunan, ketelitian, alat ukur, serta ketidakpastian dan kesalahan dalam pengukuran. Mari amati keempat gambar ini. Jadi di situ ada gambar buah naga, buah salak, jeruk nipis, dan juga jeruk sangkis. Terbayang nggak dalam pikiran Ananda? Kira-kira keempat buah ini ada nggak sih perbedaannya? Allah telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya masing-masing. Allah menciptakan segala sesuatu dengan seteliti-telitinya mungkin. Sebenarnya, kegiatan pengukuran ini sangat banyak kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ketika kamu akan memasang sebuah gorden, tentu kamu akan menghitungkan tinggi dari batas atas jendelamu sampai ke batas bawah untuk menentukan berapa sih sebenarnya panjang gorden kita. Lalu setelah itu kamu akan menghitung berapa sih sebenarnya lebar pintu atau lebar jendelamu itu supaya kamu bisa memasang gorden yang tepat untuk rumahmu. Lalu kita juga bisa mengukur berapa sih panjang baju kita sebenarnya supaya ukuran kita itu tidak salah ketika diantar ke tukang jahit, atau tukang jahit itu akan mengukur sendiri supaya baju yang telah dijahit itu tidak salah ukuran atau sesuai dengan kondisi badan kita. Tidak terasa pengukuran juga kamu lakukan loh sebenarnya untuk menentukan sudah berapa sih air yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah sudah cukup atau belum. Dan juga konsep ini juga digunakan ketika kamu akan meminum obat. Berapa sih sebenarnya dosis yang harus kita minum? Bahkan hal simpel seperti membuat kue juga menerapkan konsep pengukuran loh. Kesalahan dalam pengukuran dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Bayangkan jika kamu membangun sebuah jembatan yang tidak bertemu antara ujung satu dan ujung lainnya, pastinya kamu telah berkontribusi untuk merugikan negara karena dana proyek yang dikeluarkan akibat kesalahanmu itu tidak sedikit. Kesalahan dalam pengukuran bahkan dapat menyebabkan kematian banyak orang. Jadi, meski kedengaran sepele, ketelitian dalam pengukuran ini sangat penting loh untuk diperhatikan supaya tidak merugikan banyak orang. Lalu, apa sih pengukuran itu sebenarnya? Tahukah kamu bahwa besaran dan pengukuran itu terdapat di dalam Al-Quran? Mari kita simak ayat berikut ini.
Dalam surat Al-Anbiya ayat 47, Allah telah menerangkan bahwa kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Kita lihat dua kata kuncinya, memasang timbangan dan berat biji sawi. Jadi secara tidak langsung di dalam ayat ini Allah telah menekankan bahwa terdapat sebuah ukuran. Ukuran apakah itu? Yaitu ukuran amalan-amalan kita. Jadi kita tidak akan dirugikan sedikit pun. Kenapa? Karena Allah akan menimbangnya. Walaupun beratnya itu hanyalah seberat biji sawi yang sangat kecil, maka pasti ada pahalanya. Jadi secara tidak langsung Allah telah menerangkan bahwa ada ukuran, ada sesuatu yang harus diukur menggunakan alat yaitu timbangan. Untuk mengukur apa timbangan itu? Untuk mengukur berat. Jadi udah ada spesifikasinya, ada alat untuk mengukur sesuatu, timbangan untuk mengukur berat. Lalu kita akan mendapatkan nilainya. Saking pentingnya pengukuran ini, maka Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-5. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? Lagi-lagi dalam ayat ini ada penekanan mengenai takaran, yaitu apa itu? Ukuran yang kita timbang menggunakan alat. Jadi di sini Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang curang supaya mereka itu tidak mengurangi timbangannya sehingga muncullah sebuah ketidakadilan. Kenapa? Karena ketidakadilan tersebut akan diperhitungkan di hari akhir kelak. Jadi dari ayat ini saja sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa pengukuran itu penting, teliti dalam mengukur itu penting. Kenapa? Karena dalam suatu ukuran terdapat sebuah ukuran keadilan. Untuk mengetahui berat suatu benda, kita menggunakan timbangan. Untuk mengetahui lebar suatu pintu, maka kita menggunakan meteran. Untuk mengetahui lama kita berlari atau lama kita bersepeda, maka kita menggunakan stopwatch. Untuk mengetahui berapa suhu tubuh kita, maka kita menggunakan termometer. Setelah kita melakukan hal-hal tersebut, maka tentu kita akan mendapatkan sebuah nilai. Nilai yang kita dapatkan dari proses menimbang disebut massa. Nilai yang kita peroleh dari meteran disebut panjang. Nilai yang kita dapatkan dari stopwatch disebut waktu. Dan nilai yang kita dapatkan dari termometer disebut suhu. Jadi, massa, panjang, suhu, dan waktu itu kita sebut sebagai besaran. Kemudian, alat yang kita gunakan untuk mengukur kita sebut sebagai instrumen pengukuran atau alat ukur. Setelah mengukur menggunakan alat-alat ukur ini, kita tentu akan memberikan sesuatu di belakang nilai yang telah kita ukur, seperti gram, senti, detik, dan derjat. Tujuannya adalah untuk membedakan besaran yang dihasilkan dari masing-masing alat ukur. Selanjutnya, gram, senti, detik, dan derjat ini kita namakan dengan satuan. Contoh, kita akan menimbang tomat menggunakan timbangan digital. Lalu setelah menimbang, kita akan mendapatkan sebuah nilai. Selanjutnya, kita akan menyatakan berat tomat adalah 148 gram, bukan 148 meter. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa gram itu melambangkan massa dan meter itu melambangkan jarak. Jadi, inilah maksudnya bahwa satuan itu gunanya adalah untuk membedakan masing-masing besaran yang dihasilkan dari setiap alat ukur. Proses yang kita lakukan menggunakan alat ukur
Untuk mendapatkan masa, panjang, suhu, dan waktu tersebut selanjutnya dinamakan dengan pengukuran. Jadi, pengukuran itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui ukuran suatu benda menggunakan alat ukur yang nilainya dinyatakan dalam besaran dan satuan. Jadi, inti dari pengukuran itu adalah ada alat, lalu ada besarannya dan ada satuannya. Lalu kalau misalnya tidak menggunakan alat, berarti itu bukan termasuk pengukuran. Baiklah, tadi sudah dijelaskan ya tentang apa itu pengukuran, yang mana pengukuran itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sebuah nilai yang prosesnya itu dilakukan menggunakan alat ukur. Ingat ya, kata kuncinya adalah menggunakan alat ukur. Jadi silahkan dikerjakan latihan berikut ini ya dengan memberikan tanda checklist pada pernyataan yang merupakan sebuah pengukuran. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke materi instrumen pengukuran besaran. Jadi, untuk mengukur suatu besaran seperti panjang, massa, waktu, dan suhu digunakan berbagai jenis alat. Jenis alat yang digunakan bergantung pada beberapa hal, yaitu ketelitian yang diinginkan, ukuran benda yang akan diukur, bentuk benda yang akan diukur, serta wujud benda yang akan diukur. Nah, ini ya contoh-contoh dari instrumen pengukuran panjang, ada meteran, jangka sorong, mikrometer, skrup, dan juga penggaris. Ini contoh instrumen pengukuran massa. Ada neraca Ohaus, timbangan digital, dinamometer, timbangan pedagang, timbangan analog, dan masih banyak yang lainnya. Instrumen pengukuran waktu. Ada jam tangan atau arloji, ada jam pasir, ada stopwatch digital, ada stopwatch analog, dan ada jam matahari. Selanjutnya, instrumen pengukuran suhu. Jadi ada termometer digital, ada termometer raksa, ada termometer alkohol. Nah, masih banyak lagi ya instrumen pengukuran suhu yang lainnya. Cara membaca skala jangka sorong adalah: yang pertama, kita harus mengetahui skala terkecil dari jangka sorong tersebut. Nah, skala terkecilnya itu adalah 0,01 cm. Cara membaca skala yang kita dapatkan dari hasil pengukuran jangka sorong itu adalah dengan menambahkan skala utama ditambahkan dengan skala nonius. Skala utama adalah skala yang didapatkan pada rahang tetap jangka sorong, yaitu 1,5 meter ya pada gambar ini. Skala nonius adalah garis yang berhimpit tepat dengan skala utama. Jadi garis yang berhimpitnya yang ini ya. Jika kita hitung dari angka 0, maka kita akan mendapatkan garis 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 garis. Lalu cara mendapatkan skala noniusnya adalah kita kalikan jumlah garis dengan ketelitian dari jangka sorong tersebut. Sehingga pada gambar ini garisnya 4 dikalikan 0,01 menghasilkan 0,04 cm. Jadi diameter benda A itu adalah skala utamanya 1,5, skala noniusnya 0,04, hasilnya adalah 1,54 cm. Cara membaca skala mikrometer skrup. Skala terkecil dari mikrometer skrup ini adalah 0,01 mm. Jadi cara membaca skalanya sama ya dengan jangka sorong, yaitu skala utama ditambahkan dengan skala nonius. Skala utama adalah skala yang terdapat pada badan mikrometer skrup. Pada gambar ini skala utamanya adalah 4,5. Lalu skala noniusnya adalah garis yang berhimpit tepat dengan garis mendatar pada skala utama. Jadi garis mendatarnya yang ini ya. Bagaimana cara mendapatkan garis noniusnya? Kita lihat mana garis yang berhimpitan dengan skala utama. Jadi di sini garis yang berhimpitan itu adalah garis ke-11. Kenapa garis ke-11? Karena angka di bawahnya adalah 10, lalu garis yang berhimpit itu satu garis di atas garis yang ke-10. Jadi tandanya garis nonius yang berhimpit tepat dengan garis mendatar skala utama itu adalah garis ke-11.
Cara menghitung skala Noniusnya sama ya seperti jangka sorong tadi, yaitu jumlah garis yang berhimpit dikalikan dengan ketelitian, sehingga pada gambar ini skala Noniusnya adalah 0,11 mm. Jadi pembacaan skala untuk pengukuran menggunakan mikrometer sekrup pada gambar ini adalah skala utamanya 4,5 ditambahkan dengan skala Nonius 0,11, hasilnya adalah 4,61 mm. Mungkin kamu sudah familiar ya dengan benda ini. Jadi lingkaran besar pada stopwatch ini untuk menunjukkan detik, sedangkan lingkaran yang kecilnya untuk menunjukkan menit. Jadi untuk stopwatch ini kalian bisa lihat pada gambar di sampingnya. Stopwatch mengukur bahwa waktu yang telah dilewati itu adalah 2 menit dan 9,6 detik. Kerjakan latihan berikut ini ya. Pengukuran perlu dilakukan agar mendapatkan hasil yang akurat. Untuk mendapatkan hasil yang akurat tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu ketelitian, ketepatan, dan sensitivitas alat. Ketelitian adalah derajat kedekatan hasil pengukuran yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan berulang kali. Contoh, Risa dan Reza melakukan pengukuran panjang sebuah pensil sebanyak 3 kali secara berulang. Risa mendapatkan hasil 6,5, 6,6, dan 6,8. Sedangkan Reza mendapatkan hasil 6,5, 6,4, dan 6,4. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh Reza lebih teliti atau presisi dari pengukuran yang dilakukan oleh Risa. Kenapa? Karena setelah mengukur sebanyak 3 kali, ternyata hasil yang didapatkan Reza itu berdekatan. Jadi Reza ini hasil penelitiannya lebih presisi daripada Risa. Selanjutnya adalah ketepatan. Ketepatan adalah derajat kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari benda atau sesuatu yang diukur. Contoh, kita sudah mengetahui dari plastik pembungkus bahwa massa sebuah bola golf adalah 150 gram. Kamu dan temanmu diminta guru untuk menimbang kembali bola golf tersebut. Setelah ditimbang, ternyata kamu mendapatkan hasil 149 gram, sedangkan temanmu mendapatkan hasil 152 gram. Itu artinya, pengukuran yang kamu lakukan lebih akurat dibandingkan dengan pengukuran yang dilakukan oleh temanmu. Sensitivitas. Sensitivitas dapat diartikan sebagai kemampuan alat ukur dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan nilai pengukuran yang terjadi. Agar sensitivitas alat ukur terjaga, gunakanlah alat ukur sesuai batas maksimum skala yang tertera pada alat tersebut. Pada setiap pengukuran, ada satu fakta yang menunjukkan bahwa tidak ada pengukuran yang benar-benar tepat. Ketidakpastian ini muncul dari berbagai faktor, diantaranya keterbatasan ketepatan setiap alat ukur, kesalahan pembacaan oleh pengamat, kalibrasi alat, ketidakmampuan membaca sebuah instrumen di luar batas bagian terkecil yang ditunjuk. Ketidakpastian alat ukur dilambangkan dengan delta X yang memiliki nilai setengah dari skala terkecil alat ukur, dan hasil pengukuran yang dilakukan harus dilaporkan sebagai X sama dengan X0 plus minus delta X. Contoh, kamu mengukur sebuah pensil menggunakan penggaris, maka kamu akan mendapatkan hasil pengukuran yaitu 6,4 cm. Skala terkecil dari penggaris itu adalah 1 mm, sehingga ketidakpastian dari penggaris ini merupakan setengah dari 1 mm yang hasilnya dalam cm itu adalah 0,05 cm. Maka hasil pengukuran pensil tersebut harus ditulis X sama dengan 6,4 plus minus 0,05 cm. Artinya hasil pengukuran yang kamu lakukan bisa jadi kurang dari 6,4 cm dan bisa jadi lebih dari 6,4 cm, yaitu berkisar antara 6,35 cm sampai 6,45 cm. Kesalahan dalam pengukuran dapat dibagi dua, yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan acak. Kesalahan sistematis merupakan kesalahan yang berhubungan dengan alat ukur. Penyebabnya antara lain adalah kesalahan kalibrasi alat, pengaruh lingkungan terhadap alat seperti suhu, tekanan, dan kecepatan angin, kondisi alat yang tidak memenuhi standar pengukuran.
Kesalahan yang kedua adalah kesalahan acak, yang merupakan kesalahan yang berhubungan dengan pelaksana pengukuran. Kesalahan ini dapat diketahui apabila hasil pengukuran dibandingkan dengan hasil pengukuran dari alat yang lain. Dalam ilmu fisika, kita mengenal 4 buah besaran, yaitu besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Besaran pokok adalah besaran dasar, besaran turunan adalah besaran yang dijabarkan dari besaran pokok, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, dan besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Jadi apa maksudnya? Ketika kita membahas besaran vektor, maka arah itu menentukan nilai dari besaran itu sendiri. Contohnya, jikalau kamu bergerak ke kanan dengan kamu bergerak ke kiri, maka besarannya itu memiliki nilai yang berbeda. Ke kanan itu adalah positif dan ke kiri itu adalah negatif. Macam-macam besaran pokok dapat kamu lihat pada tabel ini ya. Pada waktu SMP dulu, kamu pasti sudah pernah membahas tentang hal ini. Jadi di sini kita hanya mengulangi sedikit saja ya. Nah, besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya, yang satuannya dapat kamu lihat pada tabel. Lalu selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan ini banyak, tidak hanya 7 ini. Jadi besaran turunan ini adalah besaran yang dihasilkan dari besaran-besaran pokok yang dikalikan, atau besaran-besaran pokok yang dibagi lalu dikali, atau hanya dibagi saja. Jadi maksudnya adalah besaran turunan ini dihasilkan dari gabungan beberapa besaran pokok. Satuan-satuan dari suatu besaran fisika dapat diubah atau dikonversikan dari satu sistem satuan ke sistem satuan yang lain yang sejenis. Contoh, Andi mengemudi mobilnya dengan kelajuan 72 km per jam. Berapakah kelajuan mobil Andi dalam satuan meter per sekon? Untuk mengkonversikan nilai ini, maka kita tuliskan dulu 72 km per 1 jam sama dengan titik-titik meter per sekon. Jadi, kita lihat kilometer dan meter itu merupakan satuan jarak. Jam dan sekon itu merupakan satuan waktu. Jadi, kita hanya bisa mengkonversikan satuan yang memiliki besaran yang sama. Contohnya tadi ya, kilometer dan meter sama-sama satuan jarak. Jam dan sekon sama-sama satuan waktu. Lalu kita lihat, kilometer dirubah menjadi meter, maka 1 kilometer itu adalah 1000 meter, sehingga dapat dituliskan 72 dikali 1000 meter. Lalu jam menjadi sekon. 1 jam itu adalah 3600 sekon, sehingga dapat ditulis di bawahnya 3600 sekon. Lalu setelah dikalikan, hasilnya adalah 72.000 meter dibagi 3.600 sekon, dan hasilnya menjadi 20 meter per sekon. Jadi 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Notasi ilmiah ini dibutuhkan untuk menyingkat bilangan yang banyak yang mungkin sulit untuk ditulis menjadi lebih mudah atau lebih sederhana. Contoh, kamu dapat melihat ya, bilangan A dan B. Tentunya angka ini sulit kan untuk kamu tuliskan? Jadi supaya gampang untuk kamu ingat dan gampang pula untuk kamu tulis, kamu harus mengubahnya menjadi dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi, bilangan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk sederhana atau bentuk yang lebih singkat yang disebut dengan notasi ilmiah. Yang rumusnya itu adalah A dikali 10 pangkat N dengan A bilangan nyata dan N-nya adalah bilangan bulat. Sebagai contoh, kita tuliskan dulu angkanya ya untuk contoh A. Jadi ada ketentuan untuk mengkonversikan bilangan. Apabila bilangan itu merupakan bilangan desimal, maka pangkat notasi N-nya bernilai negatif. Jika bilangan yang dikonversikan itu merupakan bilangan bulat, maka pangkatnya merupakan pangkat positif. Atau jika angka 0 yang dihitung mundur ke kanan, maka pangkat notasi bernilai negatif. Sebaliknya, jika pangkat notasi dihitung maju ke depan, maka pangkat notasi bernilai positif. Oke, untuk contoh ini tadi, bilangan ini merupakan bilangan desimal. Jadi, untuk bilangan desimal, kita menghitung angkanya ke kanan.
Sehingga untuk bilangan ini 595-nya itu kita anggap sebagai A dan 0, sekian-sekiannya itu merupakan pangkat notasi ilmiahnya. Maka notasi ilmiahnya adalah 595 dikali 10 pangkat minus n. Kenapa minus n? Karena bilangannya adalah bilangan desimal. Langkah selanjutnya, kita hitung ada berapa sebenarnya angka 0 yang terdapat pada bilangan desimal ini. Jadi kita hitung angka 0-nya mulai dari koma sampai menuju ke bilangan yang kita anggap sebagai A tadi. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Jadi ada 18 buah angka 0. Jadi angka 18 tadi kita tuliskan ke dalam n yang tadi, sehingga n-nya kita ganti menjadi min 18. Sehingga notasi ilmiahnya adalah 595 dikali 10 pangkat min 18. Jadi lebih sederhana ya daripada menuliskan angka yang panjang-panjang itu. Contoh kedua. Untuk pertanyaan B, karena bilangan ini merupakan bilangan bulat positif, maka angka 0-nya kita hitung ke sebelah kiri. Lalu kita tentukan angka 2-nya merupakan A, lalu 00-nya itu merupakan N atau pangkat dari notasi ilmiahnya. Maka notasi ilmiahnya adalah 2 dikali 10 pangkat N. Jadi sama ya dengan yang tadi, kita hitung ada berapa sih sebenarnya jumlah 0-nya. Kita mulai ya. Ternyata ada 12 buah angka 0. Jadi angka ini kita ganti ke dalam n yang telah kita tuliskan sebelumnya. Sehingga notasi ilmiahnya menjadi 2 dikali 10 pangkat 12. Lebih sederhana kan daripada menuliskan yang panjang? Oke, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana caranya mengkonversikan sebuah besaran. Jadi silahkan dikerjakan tugas berikut ini ya. Kerjakan latihan ini di buku latihan atau buku catatan. Jangan lupa bubuhkan nama pada lembar tugas, lalu difoto dan kirimkan ke GC. Itu dia ya materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ustazah semuanya mengerti ya. Cukup sekian dulu materi kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa minggu depan.